Dalam beberapa minggu terakhir, dana asing kembali mulai mengalir keluar. Pemilu 2024 yang dianggap akan menjadi salah satu katalis positif yang mengangkat pasar saham masih belum memberikan kejelasan untuk para pelaku pasar. Lalu apakah para investor harus ikutan menunggu? Bagaimana sebaiknya strategi investor berinvestasi saat ini? Berikut analisis dan tips dari Genta Wiraanjalu, Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management. Memang ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Ini banyak ditanyakan oleh para investor juga kepada saya. Pertama-tama kita lihat dulu memang saat ini BI rate itu berada di level di 5,75%, sementara Fed rate itu di level 5,5%. Jadi selisihnya pun itu sekitar hanya 25 pips ya, dimana kalau kita lihat secara average itu dalam beberapa tahun terakhir itu biasanya selisihnya 300 sampai dengan 400 pips. Nah, tentu pertanyaannya apa yang menjadi latar belakang kenapa bisa selisihnya setipis ini? Pertama yang kita lihat adalah inflasi AS itu cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dia mencapai level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Berbeda dengan Indonesia yang justru inflasinya relatif stabil. Nah, itu yang membuat selisih antara suku bunga dengan inflasi, AS itu justru negatif, sementara Indonesia positif. Sehingga membuat BI rate dengan level yang selisih cukup tipis dengan Fed rate itu cukup justify. Pertanyaannya adalah bagaimana jika AS inflasinya normalize? Tentu suku bunga Indonesia akan menjadi kurang menarik ya, atau tidak menarik ya. Itu yang bisa memicu capital outflow yang tentu akan translate terhadap pelemahan rupiah. Nah, memang saat ini BI ingin menjaga untuk BI rate itu di level yang tetap untuk menjaga growth, dan mungkin senjata BI yang digunakan untuk menjaga rupiah seperti menggunakan FX swap, dan juga kalau kita lihat bond yield itu dibiarkan naik ya, sehingga untuk menarik dari foreign flow itu untuk masuk. Nah, kalau kita lihat sendiri perkembangan terakhir yang cukup menarik adalah ketika US itu memfreeze US Treasury dari Rusia, terjadi capital outflow dari AS, terutama dari investor China. Mereka takut bernasib sama dengan Rusia ya. Jadi mereka mengurangi posisi mereka di US Treasury, dan kita expect itu mereka memindahkan ke market lain seperti emerging market termasuk Indonesia. Seharusnya itu yang bisa menjadi katalis positif atau setidaknya menahan bond yield kita itu untuk tetap rendah. Kalau kita lihat terjadi divergence ya, ketika US Treasury yield itu naik, justru yield Indonesia itu malah menurun. Sebenarnya dalam sebulan terakhir ini ya, memang terjadi capital outflow ya, perlahan-lahan. Tapi kalau kita lihat memang dalam 7 bulan terakhir itu capital inflow cukup deras. Dikarenakan kalau kita lihat rupiah kita juga cukup stabil ya pada saat itu. Tentu pertanyaan adalah ketika rupiah itu kembali melemah, tentu itu menjadi sesuatu yang tidak menarik. Karena posisinya mereka melihat adalah yield Indonesia ditambah dengan apresiasi dari rupiah itu menjadi menarik, jadi double capital gain. Tapi jika dari posisi rupiah itu sendiri melemah, tentu akan mengurangi dari daya tarik yield imbal hasil Indonesia. Kalau kita lihat sendiri, memang posisi rupiah saat ini 15.200, dan kita juga mencoba menghitung ya, kira-kira di posisi berapakah asing itu akan reversal outflow. Kita menghitung kira-kira di level 15.800, itu kemungkinan asing akan melakukan cut loss dan menyebabkan capital outflow yang cukup besar. Jadi jika rupiah itu melemah menuju situ, itu akan menjadi satu alarm lah untuk para investor, terutama untuk bonds market. Tapi mungkin yang perlu kita lihat juga ya, untuk beberapa negara lain seperti Thailand itu bahkan suku bunga di bawah Indonesia atau di bawah Fed rate ya, dan mereka dalam kondisi yang cukup nyaman ya. Memang yang kita harus perhatikan lebih dalam adalah bagaimana pergerakan rupiah ke depannya. Jika BI bisa menjaga rupiah, seharusnya kebutuhan untuk menaikkan suku bunga mungkin tidak terlalu genting ya dalam posisi saat ini. Tapi ketika rupiah itu mungkin sudah melemah cukup banyak dan tentu tidak bisa terus-terusan kita menggunakan cadangan devisa, mungkin salah satu senjata yang digunakan adalah menaikkan BI rate. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini kan bisa bilang sudah masuk ke tahun pemilu ya, tahun politik ya. Dan pemilu kali ini cukup berbeda dengan sebelum-sebelumnya, pemilu yang sangat-sangat besar di mana terjadi 1,5 kali pemilu. Maksudnya apa? Kita ada pemilu eksekutif, pemilu legislatif, yang kedua kita juga ada pilkada ya di 2024, jadi bisa bilang serempak di 2024. Kalau kita lihat fakta yang ada, bila berkaca pada pilpres sebelumnya, itu biasanya IHSG mengalami positif teritori ya, atau menguat. Di situ kita melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir rata-rata IHSG itu naik 46% per tahun. Dan bila kita take out
untuk return IHSG 2009 yang cukup outstanding ya, itu masih 35% secara return. Nah, di sini tentu market akan bertanya, kira-kira apakah faktor pemilu kali ini cukup positif atau tidak? Di 2024, proyeksi ekonomi global kemungkinan akan rebound dibandingkan 2023. Secara inflasi, 2023 itu dianggap sebagai peak dan mungkin akan mengalami penurunan 2024. Jadi secara global environment ini harusnya mendukung ya untuk market itu kembali menguat atau rebound. Namun yang diperhatikan juga bagaimana dengan kondisi politiknya sendiri atau domestiknya sendiri. Nah, biasanya market itu ada kecenderungan memilih salah satu calon atau menganalisa mungkin calon A ini akan lebih pro market dan lain-lain. Nah, biasanya market itu melihat bahwa mereka calon yang lebih market friendly itu mereka lebih suka. Maksudnya market friendly seperti apa? Tentu kebijakannya lebih pro growth. Terus yang kedua, bagaimana kondisi politiknya? Apakah stabil atau tidak? Kalau kita berkaca pada pemilu sebelumnya, ketika selisih kemenangan dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo itu tipis, itu dianggap kurang bisa menjaga stabilitas. Lalu jika ternyata eksekutif dan legislatif itu juga berseberangan, itu dianggap juga akan sulit mengambil kebijakan. Itu yang menjadi pertimbangan market juga ya. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan kebijakan sendiri, seperti apa? Jika kebijakannya itu bisa dibilang berubah-ubah, atau mungkin tidak pasti, atau tidak jelas, biasanya market kurang suka, karena mereka cenderung akan sulit untuk mengukur dari risk and reward-nya. Untuk IHSG kita memperkirakan ya, akhir tahun itu di 7.500, sementara untuk bond yield itu di kisaran di 6,4 sampai dengan 7%. Kita lihat saat ini dari 3 calon presiden memang belum memperlihatkan kira-kira kebijakan seperti apa. Yang kedua, market juga masih menilai bagaimana nanti menteri-menteri yang akan mereka pilih, kabinetnya seperti apa. Jadi bisa dibilang kalau dalam 6 bulan ini tentu market masih wait and see. Tapi biasanya sudah mendekati 2 bulan, biasanya market sudah melihat hal yang lebih clear atau detail ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana jika ternyata calon yang menang itu adalah calon yang mungkin tidak didukung oleh market. Kita sendiri sebenarnya melihat bahwa jika berkaca pada pemilu Filipina atau US pada 2016, Filipina yang terpilih adalah Duterte, itu adalah yang bisa dibilang tidak disukai oleh market. Trump juga tidak disukai oleh market, tapi pada akhirnya market 2016 mereka mengalami koreksi, 2017 mereka mengalami rebound yang cukup kencang. Kenapa mereka tidak disukai market? Pertama, karena mereka tidak jelas terhadap kebijakan ekonominya. Mereka hanya membahas kebijakan yang menurut saya tidak terlalu related dengan ekonomi, tapi ketika mereka menjadi penguasa pada 2016, lagi-lagi market akan melihat fundamental ekonominya sendiri dari Filipina dan US, tidak melihat dari sentimen siapa presidennya. Kalau kita berbicara secara taktikal, bagaimana posisi IHSG atau versi obligasi atau deposito, kira-kira posisi mana yang paling bagus? Secara taktikal memang kita lihat untuk imbal hasil dari IHSG itu memang sedikit lebih menarik ketimbang bonds ya. Ketika bonds itu mungkin saat di level di 6,4, 6,5, sementara IHSG di level 7,3, menjadi suatu alasan yang cukup rasional bagi investor untuk masuk ke pasar saham, apalagi ditambah dengan sentimen pemilu. Lalu juga kalau kita lihat posisi kas daripada fund manager itu juga cukup tinggi, sehingga mereka memiliki banyak amunisi sebenarnya untuk masuk ke pasar saham. Lalu juga kita lihat ada kemungkinan atau potensi dari fiscal expansion ya di second half 2023 yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan capital inflow jika memang untuk dari Fed rate itu sudah mengalami peak sehingga terjadi suatu capital inflow terhadap emerging market, seharusnya bisa mendukung dari IHSG ke depannya. Nah, namun kalau kita lihat kembali lagi, jika kita ingin masuk ke suatu aset kelas, tentu kita harus menilai diri sendiri dulu. Bagaimana risk profile kita dan bagaimana tujuan investasinya. Jika risk profile kita mungkin cukup rendah, sebaiknya masuk ke aset-aset yang lebih aman seperti deposito, obligasi. Tapi risk profile kita cukup tinggi, kita bisa masuk ke pasar saham kayak seperti itu, apalagi jika terjadi koreksi ya. Itu bisa menjadi salah satu potensi yang baik untuk IHSG. Kalau kita lihat, pemilu itu biasanya akan translate terhadap social spending yang cukup besar, yang biasanya akan juga translate terhadap consumer spending yang cukup tinggi. Tentu sektor-sektor seperti consumption itu menjadi suatu yang bagus. Dan jika foreign flow itu masuk, biasanya mereka akan masuk ke big cap. Nah, kita memang lebih prefer untuk masuk ke big cap sepanjang untuk tahun pemilu ini sambil menunggu foreign flow itu masuk cukup deras, sehingga itu bisa menjadi salah satu katalis untuk
pasar saham terutama big cap itu bisa naik.